Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Malam hari ini tentunya kita masih membahas terkait dengan mudik aman dan berkesan. Saya akan langsung ke Pak Ganjar kembali. Pak Ganjar, artinya kalau berbicara terkait dengan masa lalu, kita ingat kejadian Brexit yang tentunya ini paling dikenang oleh masyarakat. Untuk tidak terulang kembali, berbagai upaya pemerintah sudah melakukan dan evaluasi-evaluasi di setiap tahunnya. Semoga ini juga semakin baik untuk perjalanan mudik di tahun 2023 dengan lonjakan yang sangat luar biasa diprediksi. Apa yang akan diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kemacetan beberapa hari jelang Lebaran, artinya di perjalanan jalur darat ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, Pak Ganjar. Ya, yang pertama himbauan oleh Pak Menteri Perhubungan menurut saya bagus, mudiklah lebih cepat. Terus yang kedua, fasilitas umpama menggunakan pesawat udara, kapal laut, terus kemudian kereta api itu cukup membantu. Bahkan kapal laut dengan kereta api menyediakan gerbong khusus untuk mengangkut sepeda motor. Jadi orangnya bisa sekaligus sama sepeda motornya gratis. Cuman kalau Brexit kemarin itu kan memang jalannya belum jadi ya. Jadi akhirnya belum selesai. Kalau ini kan udah nyambung. Sehingga sekarang kita tinggal berkoordinasi dengan Korlantas Pusat untuk mengatur itu sehingga ada tadi itu one way nasional, nanti one way lokal. Dan tugas kami di Pemda ini, di pemerintah provinsi kabupaten kota udah kita siapin awas jalur-jalur alternatif. Nah itu yang sekarang lagi kita bereskan untuk mencegah potensi-potensi macet yang mengular gitu. Begitu, Bung. Baik, artinya sudah dipastikan ya Pak ya untuk jalur alternatif, jalur arteri tidak terjadi penumpukan di beberapa exit tol meskipun juga exit tol di Jawa Tengah juga semakin bertambah begitu setiap tahunnya Pak Ganjar? Iya, jadi kita coba membuat simulasi-simulasi ya. Plan A, plan B, plan C secara teknis kita siapkan, ya mudah-mudahan lancar. Seandainya tidak, maka kita akan menggunakan itu tadi, perencanaan-perencanaan yang skenario 1, 2, 3 tadi, sehingga mudah-mudahan bisa mengurai lah gitu. Amin, harapan kita semua. Saya akan ke Bu Adita kembali. Bu Adita, ini juga terkait dengan respon dari pemerintah pusat untuk melihat beberapa titik kemacetan agar tidak terulang kembali kemacetan-kemacetan. Kita flashback ke tahun 2022, Bu Adita. Apa saja yang menjadi evaluasi atau dalam hal ini penekanan untuk kemudian agar tidak terjadi penumpukan kendaraan lagi seperti halnya tahun 2022 lalu, beberapa hari menjelang Lebaran begitu masih ada beberapa penumpukan di beberapa titik, Bu Adita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti juga terjadi di tahun 2022, ini memang volume terbesar itu adalah yang akan melalui jalan tol dan jalan arteri serta yang ke penyeberangan. Tahun ini pun demikian, sehingga kami juga belajar dari pengalaman tahun lalu melakukan pembenahan antara lain adalah yang pertama, ini di ruas tol Jakarta Cikampek ini juga ditambah kapasitas jalan tolnya dengan menambah satu lajur mulai ya. Tapi tahun ini kita lebih atur lagi, jadwal juga sudah ditetapkan, meskipun nantinya semuanya akan tergantung situasi di lapangan. Jadi jadwal-jadwal mengenai kontraflow, one way, ganjil genap itu sudah diumumkan jauh hari kepada masyarakat sampai dengan jam dimulainya. Ini untuk mengharapkan agar masyarakat bisa betul-betul mempersiapkan diri ya dari jauh-jauh hari gitu. Nah, akan tetapi memang nanti kondisinya akan sangat situasional. Jika memang di lapangan ternyata membutuhkan rekayasa yang lebih panjang waktunya, ini adalah diskresi kepolisian untuk memutuskan. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, identifikasi kita untuk di jalan tol adalah terkait rest area. Sehingga memang tahun ini kita lakukan berbagai rekayasa, termasuk pembenahan terhadap alur di dalam rest area itu sendiri. Beberapa rest area emergency atau darurat, temporary itu juga di tol menuju ke Merak. Itu juga ada beberapa emergency rest area. Ini untuk menampung pemudik yang memang membutuhkan untuk ke kamar kecil atau harus sholat atau bahkan hanya untuk istirahat ya. Ini juga sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah juga untuk penggunaan rest area ini tidak boleh melebihi 30 menit. Baik. Walaupun ini mungkin agak sulit untuk dikendalikan, dimonitor, tetapi setidaknya kita himbau dan masyarakat juga memahami dari awal. Dan yang terakhir ini juga khusus untuk tol Merak, yang juga menuju ke pelabuhan di Merak, itu sudah kita lakukan pembagian pelabuhan ya. Tidak hanya terbebani di Merak, tetapi juga akan kita bagi di Ciwandan. Sehingga apa yang terjadi tahun lalu kita bisa urai
dan volume kendaraan juga bisa kita bagi, dan juga monitoringnya juga akan lebih baik karena kita punya yang namanya delaying season di kilometer 41, 68, dan 97 di tol Merak. Nah, di situ nanti akan dimonitor kepadatan seperti apa, sehingga jika memang masih padat, kita akan lakukan penundaan perjalanan, masuk dulu ke rest area, ditahan di situ, untuk kemudian nanti akan dialirkan kalau memang sudah lebih lega jalannya. Baik. Jadi hal-hal itu Mas, lesson learn kita dari tahun lalu, ya ini sosialisasi memang penting agar masyarakat juga mempersiapkan diri. Baik, Bu Adita. Sebelum saya akan ke Mbak Alicia, saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, ada beberapa hal tadi yang menjadi catatan evaluasi dari tahun 2022 lalu. Artinya bagaimana Anda melihat pemerintah yang terus bersiaga atau menyiapkan secara khusus karena Presiden juga harus berhati-hati, apalagi ini lonjakan sangat luar biasa begitu. Seperti apa Anda menilainya? Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya kapasitas itu kan menambah tidak begitu banyak ya. Akhirnya kita bermain manajemen waktu. Ya. Jadi tanggal 21 dimulai tanggal 19 itu melihat kondisi tahun lalu ketika arus balik. Arus balik tahun lalu lebih mulus karena ada penambahan waktu. Ya, nah ini dicoba seperti itu. Ya, karena kapasitas jalan apapun penambahannya mesti tidak signifikan dengan pertambahan yang penggunanya. Ya, kajian tahun 2008 itu menyebutkan jalan yang dibutuhkan mudik itu sebenarnya 8 lajur. 8 lajur? 8 lajur. Seharusnya kalau mau lancar benar ya. Baik. Tapi tidak mungkin. Yang jelas mudik itu mesti macet. Ya. Tapi bagaimana macet itu dikendalikan, itu yang penting. Makanya ada kayak Salulis dan sebagainya itu dalam rangka untuk upaya itu. Makanya fokusnya tidak di jalan tol, arteri juga ada. Tapi sebutkan Pak Gub tadi ya, Jawa Tengah sudah menyiapkan juga, saya tahu itu kan. Jadi kalau umpamanya keluar tol, orang mau ke Magelang, itu pilihannya keluar tol nanti ada di Bawen sama di Salatiga. Itu kalau jalan nasionalnya penuh, ya udah dia lewat jalan yang ke arah Kopeng, Di sana juga bagus, ada rest area yang baru juga kan, ada tempat istirahat itu bisa digunakan juga. Jadi Jawa Tengah sudah menyiapkan beberapa daerah, kaitannya juga untuk tempat istirahat. Jadi istirahatnya jangan di jalan tol. Di jalan nasional juga cukup banyak sebenarnya pilihan untuk istirahat dan lebih banyak variasi kulinernya ketimbang di jalan tol. Nah itu dipromosikan. Jadi kerjasama dengan Pemda ini penting. Ya, mungkin lupa ketika ada jalan tol jadi kita lupa kerjasama. Justru harus ditingkatkan. Jadi Pemda bisa membuat rest area temporary lah dekat dengan pintu tol. Baik, merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, Pak Ganjar mungkin bisa merespon terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Joko tadi. Silakan. Pak Ganjar. Iya betul, jadi apa yang disampaikan Pak Joko itu betul, sehingga keselamatan penumpang bisa menjadi nomor satu. Pak Joko ini peduli banget pada mereka-mereka, apalagi sopir-sopir angkutan umum ya, untuk tidak memaksakan diri, maka butuh tempat istirahat, butuh tempat yang nyaman, dan memang kalau macet ya harus cari tempat alternatif gitu ya, harus cari tempat alternatif seperti yang beliau sampaikan. Maka kami dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk pusat, kita buatin ini grup WA khusus ngurusi jalan gitu ya. Sehingga tempat-tempat alternatifnya bisa diberikan dan terhadap jalan-jalan yang rusak kita kebut sekarang untuk bisa kita selesaikan. Itu kira-kira yang ada dari Jawa Tengah. Saya minta maaf ya, saya harus bergeser ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan lancar lah semuanya. Amin. Harapan kita tentunya Pak Ganjar, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Ganjar, salam untuk teman-teman. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Tita, terima kasih Pak Joko, terima kasih dari Balistar ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ganjar. Baik. Saya akan ke Mbak Alicia. Mbak Alicia, artinya ini untuk bisa mengantisipasi tadi Bu Adita sempat mengatakan artinya ini kan juga pengendalian dari rest area ini juga harus butuh sosialisasi karena dibutuhkan waktu hanya 30 menit. Bagaimana PT Jasa Marga sendiri untuk bisa meningkatkan peningkatan kualitas khususnya rest area, lalu juga servis kendaraan dan juga beberapa hal lain yang mungkin ini sangat diperlukan para pemudik begitu, Mbak Alicia? Ya, terkait pengelolaan manajemen rest area di seluruh Jasa Marga Group, kami juga berkoordinasi dengan seluruh pihak, khususnya dengan pihak kepolisian untuk memastikan pengamanan dan pengaturan kendaraan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Adita. Akan ada perubahan alur kendaraan yang masuk dan keluar. Tentunya ini juga untuk membantu supaya tidak ada kepadatan di dalam rest area itu sendiri gitu ya. Jadi nanti akan diatur sedemikian rupa kendaraan yang masuk supaya bisa tidak terjadi kepadatan.
Dan juga kami akan himbau melalui public address dan juga beberapa sosialisasi yang kami infokan lebih awal untuk bisa tidak berlama-lama di rest area selama 30 menit untuk bisa beribadah, menggunakan toilet atau mengisi bahan bakar. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tenan-tenan yang ada di rest area untuk bisa menyiapkan makanannya siap sedia gitu ya. Jadi nanti akan kita dukung untuk lantatur atau drive thru untuk pesanan makanannya. Hal ini juga diharapkan bisa mempercepat waktu yang ada di rest area. Selain itu juga kami tambahkan petugas di lapangan untuk bisa membantu kepolisian juga untuk bisa mengatur kendaraan yang ada, dan juga melalui teknologi juga rambu-rambu, dan juga kita ada teknologi rest area management system untuk bisa membantu pengelolaan kapasitas yang ada di rest area. Tentunya ini juga diharapkan bisa membantu pengguna jalan tol beristirahat di rest areanya. Dan hal yang lain juga seperti adanya BBM modular gitu ya, dan juga BBM motoris untuk bisa pengguna jalan tol yang nanti kekurangan bahan bakar, itu juga salah satu bentuk pelayanan di rest area untuk kita bisa jemput ke kendaraan yang misalkan kekurangan bahan bakar. Dan juga sebenarnya kami himbau pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat yang akan mudik menggunakan jalan tol untuk pastikan kecukupan bahan bakarnya. Jadi supaya nanti bisa menghindari adanya antrian pengisian bahan bakar di rest area, dan juga kecukupan saldo elektronik. Selain itu juga tadi disampaikan adanya toilet portable juga kami siapkan untuk menambah dari 1.100 menjadi 1.700, jadi ada naik 50% untuk toiletnya. Dan juga ada beberapa kantong parkir darurat untuk bisa masyarakat yang menggunakan jalan tol beristirahat sebentar, dan juga ada kantor-kantor gerbang yang ada di koridor jalan tol, itu juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat dan menggunakan toilet yang ada di kantor tersebut. Mbak Lesel, lalu bagaimana terkait dengan masyarakat menggunakan mobil listrik untuk stasiun pengisian kendaraan listriknya seperti apa di beberapa ruas tol ini? Ya betul, Jasa Marga juga dan juga beberapa mitranya di rest area ada, sebelumnya ada 11 unit, sekarang tambah 4 menjadi ada 15 unit SPKLU yang tersebar seperti beberapa SPKLU-nya. Setiap SPKLU ini ada 2 nozzle, jadi nanti bisa ada 2 kendaraan yang mengisi kendaraan listriknya di sana ya. Dan kami juga bekerja sama dengan pihak PLN untuk memastikan kecukupan dayanya, sehingga nanti pengguna jalan yang menggunakan kendaraan listrik pun bisa merasakan fasilitasnya. Dan tentunya juga apabila misalkan terjadi gangguan yang tidak diinginkan untuk kendaraan listrik, kami pun juga menyiapkan mobile storing dan juga kendaraan derek yang bisa memastikan membantu pengguna jalan yang mengalami gangguan, apalagi juga dari kendaraan listrik. Baik, saya akan langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kan antisipasi sudah dilakukan, persiapan sudah dilakukan, berbagai hal sudah dilakukan begitu untuk bisa mematangkan mudik ini. Dan sekali lagi Presiden mengimbau untuk kepala daerah hati-hati begitu menghadapi lonjakan yang sangat luar biasa begitu. Anda melihat kesiapan dari pemerintah? Iya, kalau lihat dari pemerintah sendiri apa yang sudah kita dengar tadi itu semuanya sudah siap. Jadi persoalannya kan ketika nanti implementasi di lapangan itu kan membludak ya. Nah itu biasanya sering kaget gitu. Misalnya pada titik-titik tertentu yang macet, itu seringkali kekurangan SDM yang menjaga di situ, yang mengatur. Meskipun sudah disiapkan, tapi karena terjadi lonjakan, kan biasanya pada jam-jam tertentu itu penumpang itu bukannya artinya pengguna jalan itu luar biasa masnya, apalagi menggunakan mobil pribadi. Dan yang kedua terkait dengan motor ini juga kadang-kadang sudah nggak terkendali lagi. Nah ini yang menurut saya memang menjadi catatan di mana kemudian pemerintah daerah juga itu harus betul melakukan evaluasi terus-menerus. Artinya kampanye untuk menggunakan transportasi umum kurang begitu atau seperti apa? Iya, selama ini memang ini yang menjadi masalah kan. Jadi karena itu kan pemerintah kan hanya mendorong misalnya menggunakan mudik gratis itu kan yang diselenggarakan. Tapi kan pada akhirnya itu tidak mencukupi selama ini, meskipun tiap tahun dinaikkan terus jumlahnya, tapi itu kan nggak mencukupi. Kemudian akhirnya masyarakat tetap menggunakan motor dan mobil pribadi. Nah, ini yang menjadi masalah karena apa? Karena motor dan mobil pribadi ini penggunanya makin banyak dan pada jam-jam tertentu itu memang membludak. Nah ini kadang-kadang kita nggak siap, pemerintah daerah juga nggak siap. Kemudian ketika sampai di daerahnya itu, misalnya sampai terminal di daerah, kemudian sampai ke kampung halamannya itu sulit sekali ini kendaraan umumnya. Jadi angkot-angkot itu harusnya dihidupkan
jalan kembali. Sehingga integrasi ya, ada integrasi. ya? Jadi mereka tidak hanya menumpuk di terminal. Kebanyakan tuh menumpuk di terminal nunggu lama sampai ke daerahnya itu masih lama lagi. Karena kadang-kadang jaraknya masih jauh, nunggu 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi. Nah itu angkotnya nggak ada. Ada angkot, ada, cuman kadang ilmunya jadi nutuk lagi. Harganya dinaikkan. Dinaikkan tinggi sekali, akhirnya baru bisa sampai ke rumah lagi. Ini kan sesuatu yang berulang-ulang di setiap mudik lebaran. Yang kedua dalam hal ini memang harus ada, selama ini kan selalu penanganan untuk penegakan aturan itu hanya di tangan Polri kan. Sementara untuk Dinas Perhubungan hanya membuat policy aja mereka yasa. Nah, tetapi persoalannya kemudian banyaknya pelanggaran ini pada saat ini kan toleransinya tinggi Mas. Umumnya ya aparat penegak hukum juga nggak akan terlalu berani misalnya atau istilahnya menyetop ataupun membelokkan. Yang ada paling rekayasa. Nah, di sini kemudian oleh para pelanggar ini dimanfaatkan untuk ini melawan arus yang sudah ditentukan. Ketegasan artinya ya? Ya, ketegasan itu seringkali ini jadi problem karena apa? Karena ya situasi-situasi lebaran ya. Jadi nggak mungkin kita aparat penegak langsung tegas seperti itu atau terlalu strict juga nggak akan berani. Nah ini menurut saya memang harus bagaimana kemudian mungkin diperbanyak penjaganya dan yang paling penting menurut saya partisipasi publik. Ya partisipasi publik itu sangat penting di mana kemudian di daerah itu harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat atau Karang Taruna atau Pramuka atau sekolah itu kan juga sering itu membantu. Nah itu kalau perlu itu ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat pengguna jalan agar tertib, agar taat kepada rambu-rambu lalu lintas, tertib terhadap semacam di perjalanan sudah menyiapkan tadi disampaikan Bu Dita juga polisi juga menyiapkan berbagai hal makanan lah terutama ya cemilan atau supaya tidak ngantuk. Kalau misalnya ngantuk di mana mereka ini yang terakhir menurut saya masalah keamanan. Nah ini keamanan jadi problem seringkali ada daerah-daerah tertentu tingkat keamanannya rendah. Nah inilah kemudian sering dimanfaatkan adanya yang istilahnya kriminal lah. Kemarin kita kenal kelitih juga. Nah itu kelitih, beberapa hari kan kelitih, kemudian ada juga pemalakan di jalan. Ini yang harus diantisipasi bahwa semenjak pandemi COVID sudah masyarakat kita mengalami situasi penurunan daya beli, situasi ekonomi lah ya, kemudian BBM naik, kemudian pajak dinaikkan semua. Masyarakat itu sebenarnya dalam posisi yang bawah ini kan kondisinya agak memprihatinkan, ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Ini saya khawatir ini nanti ada mudik ini menyebabkan mereka kecemburuan sosial dan pada akhirnya berperilaku kriminal kan gitu. Akhirnya karena iri, karena merasa ini jealous, nah akhirnya ujungnya melakukan tindakan yang merugikan para pemudik dan ini tidak aman. Ini menurut saya keamanan di setiap wilayah itu beda-beda karena itu kesiapan Polres, Polsek dan sampai di tataran juga masyarakat ikut terlibat di dalamnya itu menjadi sangat penting sehingga perjalanan betul-betul nyaman. Tapi kalau itu selama ini yang terjadi ya hanya di tangan kepolisian, ya masyarakat sedang udah itu urusan polisi. Padahal harusnya masyarakat juga yang dilibatkan. Ini partisipasi publiknya, Mas. Harusnya sesuai dengan slogan kita mudik aman dan juga berkesan. Begitu ya. Nanti mungkin Pak Joko akan tambahkan usai jeda, saudara kita akan kembali tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI, kami kembali saat lagi.